Sebelum kita mulai saat teduhnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh bangun di pagi hari penuh dengan ucapan syukur, dengan mata langsung terbuka, sehingga kami menyadari nafas kami sampai kepada detik ini. Itu semua karena pemberian-Mu Tuhan, kami bersyukur. Pada saat ini kami merendahkan hati kami Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, baik kami yang lakukan sengaja maupun tidak Tuhan Yesus. Karena Engkau yang sanggup dan mau Tuhan untuk mengampuni, untuk mentahirkan, untuk memulihkan, untuk membenarkan apabila kami datang kepada-Mu merendahkan hati, berbalik dari jalan kami yang jahat, dan terus menyadari, bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Bapa, biarlah dijadikan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memimpin kami saat teduh ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar takut akan Tuhan, pengenalan akan Engkau Bapa semakin dalam. Dijadikan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersati, kami patahkan sekuasa iblis, perasaan hati, kesombongan, kebebalan, suam-suam kuku tidak bersungguh-sungguh. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau disenangkan oleh karena saat teduh kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, sorry banget teman-teman, persiapan saya kurang, jadi saya nyiapin lagunya ini lalu itu ya, lalu mendadak. Dan laptop saya nge-lag dong. Ini lalu ini lalu kami sembahkan, sebab Engkau yang termanis dalam hidup, Engkau yang termulia. Haleluya. Benar Tuhan, kami berada dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun kami sewaktu kami masih menjadi bakal anak. Engkau yang telah menetapkan rencana-Mu atas kami Tuhan. Betapa kami bersyukur, betapa kami berserah kepada-Mu. Di tangan-Mu
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Benar Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Engkau begitu mengasihi kami, Pak. Kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, rancangan indahmu nyata dalam hidupku. Ku bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Tuhan. Kami bersyukur, oh Yesusku, sebab Engkau sungguh sangat amat baik, bahwasanya untuk selamanya kasih dan setiamu. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Dalam gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu. Dengan gada dan tongkat-Mu itu yang melindungi kami. Dengan pimpinan-Mu, dengan bimbingan-Mu, kami menjadi tidak tersesat. Engkau gembala yang baik, Engkau Bapa yang kekal, Engkau sahabat kami, Engkau yang begitu terlalu mengasihi kami. Tuhan, selamatkan hidupku. Bagi hujanku, tak dapat ku balas kasih-Mu. Kau angkatku menjadi anakmu. Beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia hujanku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkatku mati bagiku, pinjaman di dalam jiwaku. Bagi dia hujanku tak dapat ku balas kasih-Mu. Kau angkatku menjadi anak-Mu, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, karena Dia segalanya bagiku. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu segala pujian. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu dan teruntuk-Mu, tiada yang berarti. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Selama-lamanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ujung-ujungnya adalah segalanya dari-Mu, segalanya untuk-Mu, dan segala-galanya kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Pujilah Engkau Tuhan Bapa, Allah Maha Tinggi, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Sudah selayaknya kami mengembalikan segala apa yang menjadi milik-Mu kembali menjadi kemuliaan nama-Mu, agar orang-orang yang belum mengenal Engkau akan mengenal Engkau. Bila itu jadi Tuhan, itu boleh dilaksanakan, itu boleh diaplikasikan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama-Mu.
Bapak, sebentar kami akan membaca dan memperdengarkan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Dalam melalui firman-Mu kami lebih lagi dalam mengetahui karakter-Mu, ajaran-Mu, pribadi-Mu, isi hati-Mu, sehingga kami terus belajar. Dan seperti firman-Mu berkata, kami terus diperbarui akal budi kami, hati, jiwa, dan roh kami, untuk boleh kembali menjadi serupa dan segambar menurut kalik-Mu Bapa. Jadikan itu di dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang bersati kami batalkan perasaan hati, kesombongan, kebebalan, tidak bersungguh-sungguh suam-suam kuku. Demi nama Yesus kami batalkan, kami hancurkan. Telinga, mata, hati, mulut seorang murid menjadi milik kami yang mau terus belajar dan terus belajar. Dijadikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Moon 13 Daidwo namanya Sam ya. Welcome. Young Snakehead 2 welcome. Welcome buat semuanya yang sudah mengikuti dari awal waktu dulu ini. Saya numpang minum dulu, aus. Oh haleluya. Oke, gak terasa ya sekarang udah tanggal 2 Oktober 2024. Saya waktu hari kemarin kalah dengan daging saya. Udah kemarin waktu bangun udah diingatkan sama Roh Kudus, bangun now. Bukan, sebenarnya saya nggak tidur waktu kemarin, karena kan seperti saya bilang, penulis novel online itu harus memenuhi kuota bab yang ditulisnya, baik itu dijadwalkan per hari, per minggu, atau per bulan. Nah, saya saat teduh murni karena kebebalan saya, murni karena saya belum dapat memanage waktu dengan tepat, sehingga pada kemarin itu saya mengerjakan novel tersebut. Lalu setelah kerjakan jam 3, bukannya saat teduh, tetapi cek. Ya, inilah contoh dari persiapan yang kurang matang ya. Soundcardnya saya pakai dari siang hari kan, akhirnya lupa dicas. Inilah saya, seorang manusia masih tidak bisa memanage segala sesuatunya dengan benar.
Oke, mohon maaf sebelumnya kalau nanti akan ada kresek-kresek karena soundcardnya ini sambil saya live sedang dicas karena keteledoran saya. Oke, singkat kata, ayo kita buka. Sekarang udah tanggal 2 Oktober. Dan biarlah dijadikan Tuhan. Sebenarnya badan ini juga udah mulai kurang enak karena saya belum bisa memanage waktu untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Ya biarlah teman-teman sekalian juga mendoakan saya. Oke, sekarang 2 Oktober itu kita buka dari Yesaya pasal yang ke-24, 25 dan 26. Dan untuk perjanjian baru itu Efesus pasal yang ke-4. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-24, 25 dan 26. Yesaya pasal 24. Yesaya pasal yang ke-24. Nubuat tentang akhir zaman. Wah, udah mulai seram ini ya. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menggerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskannya setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang, yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel
di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang ganjing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Sebelum lanjut ke pasal 25, berkat yang saya dapat di pasal ke-24, ini tanda-tanda dari akhir zaman yang dinubuatkan Nabi Yesaya yang diberikan oleh Tuhan ini udah terjadi ya teman-teman. Contoh, di sini kan maksudnya konteksnya semua orang akan mengalaminya. Di ayat yang kedua, lalu di ayat kelima, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Dalam konteks di negara kita, Indonesia, sudah terjadi seperti itu, bahwa undang-undang dilanggar, ketetapan diubah. Contoh ya seperti undang-undang penetapan tanggal untuk presiden dan wakil presiden. Dan hampir juga terjadi penetapan umur untuk pilkada. Berarti ini sudah tiba di akhir zaman. Makanya daripada itu kita harus giat terus belajar menjadi mempelai Kristus yang dewasa, agar ketika Yesus datang kedua kali kita sudah siap, teman-teman. Kita tidak lagi was-was kapan Tuhan Yesus datang, karena iman percaya kita belum siap. Kita harus belajar lebih giat lagi mengenal akan Dia. Lalu di sini juga di ayat ke-6 ya, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Kalau teman-teman baca, dengar atau lihat, kan banyak sekali ya sumpah serapah dalam hal ini. Orang banyak sekali bergunjing tentang orang lain, berkata yang negatif. Kalau zaman sekarang kayaknya di sosial media, kayaknya yang konten positif atau perkataan positif cuma 10% dari seluruh platform media sosial ya. Selebihnya 80%, 90% itu banyak sumpah serapah, perkataan negatif, konten yang negatif, sehingga ini juga merupakan tanda-tanda daripada akhir zaman. Lalu di sini
Puji Tuhannya di akhir zaman itu ada keseimbangan antara dosa yang semakin bertambah banyak dengan kasih karunia Tuhan, dan Roh Kudus yang dicurahkan juga semakin berlimpah. Makanya di ayat ke-14 dikatakan, dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Negeri-negeri timur maksudnya Asia ya teman-teman, termasuk kita Asia Tenggara, Indonesia. Jadi pada akhir zaman, walaupun dosa bertambah banyak, tetapi juga banyak orang di Indonesia itu diselamatkan. Maka daripada itu kita juga bersyukur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Ayat ke-16, dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Nah di sini juga di ayat yang ke-19 dikatakan, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang ganjing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakan yang menimpa dia dengan sangat ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ini sudah terjadi ya, meskipun puji Tuhan biarlah tidak terjadi di Indonesia. Kan gempa megatrust itu terjadi di Jepang teman-teman. Maka daripada itu biarlah tidak terjadi di Indonesia. Kita tetap berdoa supaya megatrust ini tidak terjadi di Indonesia. Cukuplah itu menjadi tanda bagi kita untuk kita menyadari dan lebih lagi belajar mengenal Tuhan. Lalu di kita lanjut ke pasal 25 dari kitab Yesaya. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan mendiadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini.
Tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, seperti jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Oke. Yang pertama saya mendapat berkat itu, kita belajar dari Nabi Yesaya bahwa jika dalam hal ini konteksnya jika ya, padahal sebenarnya kalau kita sadari Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi sudah sepatutnya kita mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam konteks ini, jika Tuhan sudah menolong kita menghadapi segala masalah, pergumulan, bahkan Tuhan telah menjawab doa kita yang menjadi kebutuhan bahkan keinginan kita, sudah sepatutnya kita mengucap syukur pada Tuhan. Jangan kita malah jadi sombong, jangan kita malah jadi menjauh daripada Tuhan. Justru yang ingin Tuhan melihat adalah sesudah kita mendapat berkat atau mendapat pertolongan atau mendapat segala sesuatu yang baik dari Tuhan, apa action kita selanjutnya. Itulah yang Tuhan uji dari kita. Apakah kita justru semakin mengandalkan Dia? Apakah kita justru semakin memeluk erat dirinya? Atau apakah kita semakin menjauh daripada Dia? Itu yang ingin Tuhan lihat di dalam hidup kita. Jadi kita belajar bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Di Perjanjian Baru juga ditegaskan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Lalu di sini juga Nabi Yesaya menubuatkan keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Konteksnya, kalau zaman kita sekarang, banyak orang yang tanda kutip sekarang mengkerdilkan agama. Karena mungkin banyak orang yang sudah depresi, tetapi tidak tidak mendapat jawaban dari oknum-oknum. Mungkin oknum-oknum pemimpin gereja, mungkin oknum-oknum orang percaya, mungkin oknum-oknum pemimpin rohaninya, mungkin oknum-oknum teman mereka tetapi yang sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka tidak mendapatkan jawaban sehingga mereka mengkerdilkan dalam tanda kutip agama. Tetapi di sini selalu ada keseimbangan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya. Seperti yang saya bilang, walaupun dosa sekarang, zaman sekarang itu semakin terbuka, transparan, semakin menjadi-jadi, tetapi kasih karunia Tuhan pun semakin nyata, semakin berlimpah-limpah, dan Roh Kudus-Nya itu semakin dicurahkan atas kita. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk memberitakan kabar baik kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kita belajar untuk terlebih dahulu menjadi berkat bagi mereka, jangan menjadi batu sandungan, agar
melalui hidup kita benar-benar, oh benar nih, pengikut Kristus benar-benar mengikuti teladan Yesus semasa dia hidup nih. Oh benar nih yang diajarkan nih. Sehingga mereka yakin dan percaya dengan kesadaran mereka sendiri, mereka mengenal Tuhan. Lalu di sini dengan jelas dikatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Di Sion itu perlambangan daripada gereja. Gereja itu perlambangan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bisa dilambangkan dengan gereja secara literally, yaitu sidang Tuhan. Gereja dari berbagai macam denominasi. Jadi ketika orang itu datang ke gereja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan diselamatkan. Lalu perlambangan yang kedua, gereja itu adalah kita sendiri yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengabarkan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Dia. Lalu orang itu dengan sadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terjadilah keselamatan oleh karena perantaraan kita yang diperkenankan Tuhan. Kembali bukan karena kekuatan kita ya, tetapi karena turut campur Tuhan yang menggunakan kita sebagai perantara agar orang-orang di sekitar kita itu selamat. Makanya tidak heran kalau teman-teman lihat di gereja sudah ada saudara-saudara kita yang sudah berkerudung, yang sudah berjilbab, walaupun di KTP-nya Muslim, tetapi mereka datang beribadah kepada Tuhan karena sudah menyadari dan mengaku dengan mulutnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus bersyukur. Ada orang come and go, ada yang lock in, ada yang lock out. Tetapi pada akhir zaman ini hati semua orang itu semakin diuji. Apakah kita semua termasuk saya itu tahan uji? Ya, kita terus belajar termasuk saya juga. Walaupun saya masih kalah kemarin ya. Ampuni saya Tuhan, saya mau belajar. Oke, lanjut ke pasal yang ke-26. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan tetap setia, dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar.
Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, yang membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, menyerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mata mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-Mu, tutuplah pintu-Mu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Oke? Jadi seperti yang saya bilang, kita harus mengucap syukur di atas segala yang Tuhan perbuat bagi kita, termasuk kelepasan yang Tuhan berikan, kelegaan yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena kalau kita sadari tidak ada Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita, banyak orang di luar sana yang depresi akut, yang stres tinggi, yang mengalami banyak pressure dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam hidupnya, dalam keluarganya. Kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka bisa menyerahkan atau mengakhiri diri mereka sendiri. Makanya kita harus bersyukur. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita harus bersyukur, kita tetap memuji menyembah Tuhan.
atas segala apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Lalu di sini ada gambaran bahwa di akhir zaman akan banyak sekali terjadi penderitaan, kesesakan, keadaan yang tidak menentu. Contoh kalau teman-teman sadari perang Israel dengan Hizbullah, itu adalah suatu tanda kutip penghakiman Tuhan. Bukan oleh karena kehendak Tuhan ya, tetapi oleh karena kecenderungan, keinginan hati manusia yang telah berbuat dosa, sudah ada benih dosa di dalam hatinya, sehingga mereka lebih mengikuti keinginan hati mereka, hingga terjadilah perang antara Israel dengan Hizbullah ini. Nah, itulah sebagai gambaran dari tanda kutip penghakiman yang diberikan Tuhan supaya kita belajar. Jangan sampai kamu menuruti kecenderungan hatimu yang dari lahir benihnya kamu sudah berdosa, tetapi biarlah kamu mengikuti Roh Kudus yang sudah membisikkan sebagian besar rencananya di hidupmu, agar kita belajar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu berkat yang saya dapat dari kitab Yesaya. Saya tandai dulu biar gampang carinya buat besok hari. Lalu kita lanjut ke Efesus pasal yang keempat. Oh haleluya. Efesus pasal yang keempat. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Izin minum dulu guys, aus. Haleluya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah layaknya konteks pada zaman rasul-rasul, Rasul Paulus menegaskan kepada kita supaya kita tubuh Kristus itu harus bersatu, walaupun dengan berbagai macam karunia yang berbeda-beda yang sudah diberikan Tuhan. Kalau di zaman para rasul kan mereka berbedanya denominasinya itu karena ada bagian-bagian macam orang Kristen yang diselamatkan. Yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi dibagi 3 jenis, yaitu orang Yahudi ahli-ahli Taurat, yang imam besar di dalam bait suci itu. Lalu bagian yang kedua orang Yahudi yaitu orang Saduki. Lalu yang ketiga itu adalah orang Yahudi dalam bagian orang Eseni. Orang Saduki itu lebih kepada dia mengerti hukum Taurat tapi menyelaraskannya dengan logika. Dianggap gak inilah gini, bisa Tuhan. Lalu yang ketiga orang Yahudi yang orang Eseni. Jadi mereka lebih mengerti firman Tuhan, hukum Taurat, tetapi mereka seperti petapa, yaitu menjauhkan dirinya, memahami firman Tuhan untuk dirinya sendiri dan bertapa di gua-gua untuk memahami firman Tuhan. Makanya banyak manuskrip daripada yang Qumran, yang daripada di Laut Mati itu ditulis pada akhir abad pertama, ditulis oleh orang Yahudi yang bagian dari orang Eseni ini. Nah, lalu selain orang Yahudi ada orang non Yahudi, ya, orang dari bangsa-bangsa lain, contoh orang Yunani, orang Romawi. Nah, itu mempunyai pola pikir berbeda yang mengakibatkan pada konteks zaman itu Rasul Paulus, orang diselamatkan, pengikut Kristus itu mempunyai denominasi yang berbeda. Dan juga orang yang diselamatkan oleh Tuhan melalui perantaraan pelayanan Paulus yang berada di Asia Tengah, Timur Tengah, itu juga pola pikirnya itu juga berbeda. Jadi mengakibatkan pengikut Kristus pada zaman itu banyak denominasinya. Nah, contohnya relevansinya dalam konteks hidup kita sekarang, banyak denominasi gereja, mulai daripada Kristen, Katolik, lalu mulai ada revolusi. Oleh karena ada beberapa orang pengikut Kristus yang tidak menyetujui, kok hanya kamu yang perwakilan di bumi gitu. Padahal semua orang itu setara, semua orang itu sama. Yesus itu membagikan perintah agungnya itu kepada semua orang.
tidak hanya kepada Petrus yang sebagai batu penjuru atau dasar daripada nanti jemaat Tuhan akan dibangun. Sehingga terjadilah revolusi pengikut Kristus dan terjadilah yang namanya Kristen Protestan. Lalu berkembang sampai dengan sekarang, banyak denominasi seperti Kristen Reform, Kristen Karismatik, lalu Kristen Metodis, lalu Kristen apa lagi ya? Kristen Progresif, lalu Kristen apa lagi tuh? Yang masih Kristen Advent yang masih menerapkan hari Sabtu sebagai hari Sabat untuk beribadah. Nah, itu berbagai macam denominasi. Lalu kita juga belajar bahwa sebagaimana bagian tubuh itu punya fungsinya masing-masing, demikianlah denominasi gereja punya fungsinya masing-masing. Contoh Kristen Karismatik yang ada juga bermacam cabang, fokusnya contoh ke pujian dan penyembahan. Nah, dari fungsi itu dari satu fungsi itu bisa berguna untuk menumbuh kembangkan iman kita. Contoh pujian dan penyembahan. Kalau tidak ada denominasi gereja tertentu fokus akan pujian dan penyembahan, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan tentunya tidak akan bervariasi kepada sekarang. Pujian dan penyembahan tentunya bagi orang yang depresi, orang yang jatuh ke dalam dosa, orang yang tidak sempurna hidupnya, tidak mendapatkan kata-kata atau lirik yang tepat yang mereka jiwai, sehingga ketika mereka menyanyikan pujian dan penyembahan tersebut, mereka menyadari, mereka menemui pribadi Yesus ketika mereka nyanyikan pujian dan penyembahan tersebut. Kalau tidak ada denominasi gereja yang khusus dalam pujian penyembahan, ya walaupun Tuhan bisa memakai segala cara ya untuk menyelamatkan orang, tetapi kalau tidak ada karunia itu, ya hidup sebagai pengikut Kristus akan monoton saja. Lalu kita menyembah Tuhan bisa dengan hikmat, bisa dengan mengekspresikan diri kita. Contoh, memang ada perbedaan antara contoh Kristen Katolik yang memuji menyembah Tuhan dengan penuh hikmat, dengan penuh pengagungan, karena pengenalan akan Tuhan sebagai Raja, sehingga kita mengagungkan Tuhan Yesus itu dengan penuh penghayatan. Namun ada juga seperti Kristen Karismatik yang menerapkan pujian dan penyembahan Tuhan seperti Raja Daud, yang karena saking dekatnya persekutuannya dengan Tuhan sehingga ya seperti sahabat saja yang memuji dan menyembah gitu. Bukan Nah, kalau tidak ada seperti itu, ya seperti tadi saya bilang,
Setiap tubuh Kristus punya fungsinya masing-masing. Lalu kalau tidak ada denominasi seperti gereja reform yang mereka saklek akan pengajaran, saklek akan segala sesuatu perlu diuji, maka akan banyak penyesatan-penyesatan, sesat pikir, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang terjadi di dalam tubuh Kristus. Makanya saya bilang semua anggota tubuh Kristus punya fungsinya masing-masing untuk saling memperlengkapi, untuk saling memahami, untuk saling mendukung. Nah, seperti gereja Advent juga kita bisa melihat, oh, tipe orang ini mereka taat akan firman Tuhan, mereka benar-benar melakukan firman Tuhan sampai sekarang. Nah, kita juga belajar dari denominasi lainnya. Oh, dia bersungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan cara seperti ini. Aku juga harus bersungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan apa yang aku pahami juga gitu. Jadi kita semakin bertumbuh, kita semakin menolong, kita semakin saling melengkapi. Lalu yang saya tahu berdasarkan firman Tuhan ini ada 5 jawatan gereja, yaitu sudah dijelaskan tadi sini. Maaf. Ada yang namanya mana tadi ya? Ada yang namanya rasul, ada yang namanya nabi, ada yang namanya pemberita Injil, ada yang namanya gembala, dan ada yang namanya pengajar. Nah, jadi di gereja atau di tubuh Kristus ini harus ada 5 jawatan ini supaya kita sebagai tubuh Kristus saling melengkapi. Lalu kita belajar di sini ditegaskan kepada Rasul Paulus, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan bla 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 dan bla bla bla. Karena Rasul Paulus menyadari pada masanya itu pengikut Kristus masih terbelah-belah denominasinya, saling meninggikan diri, menunjukkan kelebihannya masing-masing, dan menunjuk kepada saudara-saudaranya kelemahan-kelemahan mereka. Itu. Makanya di sini Rasul Paulus menegaskan, rendah hatilah kamu, lemah lembut sabar. Tunjukkanlah kasihmu saling membantu, bukan saling merendahkan. Karena itu berlaku sampai sekarang. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman dengar, kalau teman-teman baca, tonton, masih ada beberapa oknum-oknum dari berbagai denominasi gereja yang merendahkan atau yang menunjuk kelemahan daripada denominasi gereja lain. Itu sebenarnya tidak perlu, karena doktrin utama kita masih tetap sama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menerima Roh Kudus sebagai guidance kita untuk menjalani hidup. Selama doktrin pokok kita tetap sama, seharusnya tidak akan ada perbedaan yang menyebabkan kita berselisih.
Karena selebihnya itu adalah interpretasi atau tafsiran dari masing-masing pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kita belajar nih, biarlah kita rendah hati, lemah lembut, sabar dan menunjukkan kasih kita dalam saling membantu, termasuk saudara kita seiman. Lalu kita lanjut ke ayat 17 dari Efesus pasal yang keempat. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum Adam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, dalam konteks hidup kita sekarang, kan tren yang namanya FOMO, fear of missing out. Jadi takut untuk kehilangan apa yang terjadi sekilas. Kalau zaman dulu dikatakan takut kurang update. Nah, seringkali kita FOMO karena kita hanya mau ikut-ikutan tanpa kita tahu esensi dari mengapa kita harus melakukan itu. Contoh, terkadang saya bingung ya. Misalnya FOMO joget-joget di TikTok. Gue takut FOMO nih, gue ikut-ikutan aja. Misalnya joget-joget apa gitu. Tanpa tahu kita esensinya. Kenapa kita joget begini dah? Dasarnya buat apa dah? Gitu. Firman Tuhan kan berkata, semua hal boleh dilakukan, tetapi tidak semuanya itu berguna dan tidak semuanya itu membangun. Nah,
apalagi kalau kita tidak tahu dasar mengapa kita melakukannya. Contoh pada zaman Queen itu menyanyikan lagu We Are the Champion. Teman-teman tahu kan? We are the champion, my friend, and we keep on fighting to the end. Nah, banyak orang yang suka menyanyikan itu karena takut mereka FOMO. Ya memang lagunya enak, tetapi kalau kita tahu dasarnya, mengapa vokalis itu menulis lagu itu? Lagu itu sebenarnya untuk menunjukkan perjuangan daripada zaman itu kan belum rampung namanya LGBT ya. Zaman dulu hanya baru para pecinta sesama jenis atau homo. Jadi lagu itu menunjukkan perjuangan para pecinta sesama jenis untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, kalau teman-teman gak tahu dasar dari kenapa lagu itu dibuat, sama saja kalau teman-teman menyanyikan lagu itu, berarti secara tidak langsung teman-teman memperjuangkan hak daripada para pecinta sesama jenis itu. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu adalah salah satu contohnya sehingga Rasul Paulus mengatakan kita tidak boleh sama dengan dunia ini, karena kecenderungan daripada dunia ini akan selalu melanggar daripada firman Tuhan. Jadi kita belajar setidak-tidaknya kalau kita tidak mau FOMO, kita belajar dulu nih. Apa sih? Misalnya dalam konteks joget-joget, apa sih joget-joget ini? Dasarnya apa sih joget-joget ini? Kenapa sih kita harus melakukan joget-joget ini? Gitu. Setidaknya kita kayak pertanyaan wartawan tuh yang 5W1H itu. What, who, when, where, lagi apa ya? Lupa saya, pokoknya 5W1H. Kita harus kritis mempertanyakan segala suatu hal agar setidaknya ya kita tidak FOMO, tetapi kita mengetahui kenapa kita melakukan hal itu, apa dasar kita melakukan hal itu, dan apa background daripada hal itu dilakukan. Sehingga kita belajar, kita semakin menerima informasi, lalu kita proses dengan benar, lalu kita berpikir kritis, dan kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita mau mengikuti tren itu, ya kita sudah tahu nih kenapa kok kita ngikut tren itu. Itulah relevansinya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita bersatu hati berdoa. Kemarin kan sudah diresmikan ya, anggota DPD juga DPRD yang baru periode 2024-2029. Kita berdoa supaya mereka benar-benar menjadi wakil rakyat. Mereka memperjuangkan hak rakyat seperti kesehatan, makanan bergizi, pendidikan, pemerataan di daerah-daerah, lalu pembuatan undang-undang yang tidak merugikan rakyat. Kita berdoa, juga kita berdoa supaya gempa Megatrust, walaupun ini di akhir zaman, biarlah itu tidak menimpa kita Indonesia,
Biarlah itu hanya menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih kita menyadari bahwa ini akhir zaman loh. Kita harus lebih giat lagi loh, mengikut Tuhan lebih dalam lagi loh, mengenal Dia. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu, nafas yang kau berikan. Terima kasih untuk penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa ini sudah tiba di akhir zaman, di mana hukum dan ketetapan semakin dipermainkan, hidup tidak menentu, bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi tindakan alam yang memperingatkan kami untuk kami sadar bahwa akhir zaman sudah tiba. Biarlah itu dapat menyadarkan kami untuk semakin kami lebih dalam takut akan Engkau, pengenalan akan Engkau Bapa. Juga biarlah kami belajar kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami boleh memproses segala sesuatunya agar kami tidak hanya ikut-ikutan, tapi kami menyadari mengapa kami melakukannya dan apa dasar daripada kami melakukannya, supaya hidup kami boleh bertumbuh dan berguna Tuhan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersati berdoa terima kasih untuk telah ditetapkannya para anggota dan ketua daripada DPD dan juga DPRD, juga DPR RI untuk periode 2024-2029. Biarlah kepentingan rakyat di atas kepentingan mereka Tuhan. Semua mereka wakil rakyat menyampaikan aspirasi rakyat sehingga terjadi kemajuan dalam hal pendidikan, dalam hal pemerataan ekonomi, penghidupan yang layak, Tuhan upah juga Tuhan dijadikan Tuhan. Dalam nama Yesus jadilah di seluruh lapisan kota, provinsi, kabupaten, desa, jadi Tuhan dijadikan dalam nama Yesus. Juga pembuatan undang-undang dan ketentuan yang Tuhan tidak merugikan rakyat di dalam nama Yesus dijadikan juga hak-hak, terutama hak untuk beribadah di seluruh Indonesia Tuhan dijadikan Tuhan di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa supaya tidak terjadi gempa megatrust di Indonesia. Karena kaki dianmu berada di Indonesia, matamu tertuju kepada Indonesia, agar kami menyadari ketika gempa megatrust itu tidak terjadi di Indonesia, itu dapat menimbulkan rasa syukur kami kepada Engkau dan orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan menjadi sadar dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijadikan Tuhan di dalam nama Yesus. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami belajar sebelum kami beraktivitas. Kami selalu bertanya kepada Engkau Roh Kudus agar kami tidak salah melangkah atau tidak salah melakukan apapun juga. Karena Roh Kudus yang memimpin kami. Dijadikan Tuhan dalam segala apa yang kami lakukan itu berhasil. Dan dimanapun kami berada kami beruntung oleh karena kami belajar memperdengarkan. Dan kami belajar melakukan apa yang Roh Kudus taruhkan di dalam hati kami untuk kami lakukan. Sehingga kami menjadi berkat dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Dan orang-orang diselamatkan, dijadikan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersati, kami patahkan kuasa iblis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, iblis, setan, jahat manusia, mencuri berkat Tuhan, kegagalan, kesombongan. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi biarlah
Kami pegang janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman kami. Dan kami boleh mengaplikasikan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dijadikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada besok hari di jam yang sama, jam 3 pagi waktu Indonesia Barat, live di TikTok. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.